Puan Tanah adalah dewa. Bab 725. Sekitar pukul 8 malam, di ruang privat sebuah restoran kelas atas di Hangzhou, Qin Ming, Xiao Yutong, Ning Jingmo, dan Yuan Qiani sedang duduk di meja makan. Saat ini, mereka berempat sudah makan dan minum sampai kenyang. Qiani, ajak Nona Xiao minum minuman hangat. Kakak Qin dan aku akan merokok di dalam kotak untuk menghindari asap rokok. Selama makan, Ning Jingmo sudah tahu bahwa Xiao Yutong berasal dari keluarga Xiao, salah satu dari 4 keluarga besar di Laut Cina Timur, dan dia juga mengubah namanya untuk memanggilnya Nona Xiao. Mendengar ini, Yuan Qiani tahu bahwa Ning Jingmo punya sesuatu untuk didiskusikan dengan Qin Ming sendirian, jadi dia sengaja mengantar Qin Ming dan Xiao Yutong pergi, lalu berdiri dan berkata, "Nona Xiao, silakan masuk." Xiao Yutong juga mendengar bahwa perkataan Ning Jingmo adalah alasan untuk menyingkirkannya. Dia tidak menunjukkan ketidaksenangan apapun dan mengikuti Yuan Qiani keluar sambil tersenyum. Tak lama kemudian, hanya Qin Ming dan Ning Jingmo yang tersisa di dalam kotak itu, dan mereka masing-masing menyalakan sebatang rokok. "Jingmo, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Jangan bertele-tele." Qin Ming mengembuskan asap tebal dan berkata sambil tersenyum. "Saudara Qin, saya harus memberitahu Anda kabar buruk. Pang Gouzi, yang mengalami kecelakaan mobil di stadion, dikirim ke rumah sakit dan meninggal karena penyelamatan yang tidak efektif." Ning Jingmo berkata dengan sungguh-sungguh, tanpa ada niat bercanda. "Pang Haohai meninggal pada sore hari. Masalah ini sudah diketahui oleh orang-orang yang berpengetahuan luas dan penyelenggara perlombaan juga mengetahuinya. Agar tidak menimbulkan pengaruh buruk, mereka tidak mengumumkannya ke publik dan berpura-pura tidak tahu. Pang Haohai meninggal dalam kecelakaan mobil, itu murni kesalahannya sendiri. Ini berita yang menyedihkan bagi keluarganya, tetapi itu tidak ada hubungannya denganku, kan?" kata Qin Ming sambil tersenyum. "Saya sudah melihat video kecelakaan mobil Pang Gouzi. Itu memang salahnya. Secara hukum, itu tidak ada hubungannya dengan Anda, tetapi orang tuanya tidak menganggapnya demikian, terutama ibunya. Kau mungkin tidak tahu bahwa ibu Pang Gouzi sangat menyayangi putranya yang berharga. Ia tidak akan pernah memberinya bulan, bahkan jika ia meminta bintang. Terlepas dari apakah itu salahmu atau tidak, ia mengancam akan menguburmu bersamanya. Menurut informasi yang dapat dipercaya, keluarga Pang telah mengerahkan geng Sanxing dan mengirim orang kemana-mana untuk mencarimu. Begitu ditemukan, kau akan dibunuh tanpa ampun. Hadiah besar juga telah diberikan, dan ada banyak orang yang lebih suka membunuh daripada membayarmu dan datang mencarimu. Saya juga berlari ke arena pacuan kuda untuk mencari Anda setelah mendapat berita itu. Saya menunggu sampai sekarang untuk memberitahu Anda karena saya takut Anda tidak akan makan dengan tenang." Ning Jingmo adalah pangeran geng Cina Timur. Geng Cina Timur memiliki pengaruh besar di Hangzhou dan memiliki banyak informasi. Apa yang dikatakannya sangat dapat dipercaya. Sial, keluarga Pang Haohai tidak masuk akal. Dia sendiri yang menyebabkan kematiannya, tetapi malah menyalahkanku dan ingin aku dikubur bersamanya. Mereka hanyalah sekelompok bandit yang melanggar hukum. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ning Jingmo, Qin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Keluarga Pang memiliki hubungan baik di dunia hitam maupun putih di Hangzhou dan terbiasa menindas orang lain. Bahkan jika kematian Pang Gouzi tidak ada hubungannya denganmu, orang tuanya tidak akan membiarkannya begitu saja. Saudara Qin, tolong dengarkan saranku dan tinggalkan Hangzhou semalaman. Aku bisa mengatur seseorang untuk mengantarmu pergi dengan selamat. Ning Jingmo berkata dengan tulus. Jika orang tua Pang Haohai benar-benar ingin membalas dendam padaku, bahkan jika aku bersembunyi di kota Donghai, mereka akan mengirim orang untuk mengejarku. Lebih baik tidak bersembunyi. Aku ingin merasakan metode keluarga Pang. Qin Ming tidak akan mundur saat diganggu. Ini bukan gayanya. Saudara Qin, Anda bukan dari Hangzhou, jadi Anda tidak tahu seberapa kuat geng Sanxing. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa geng Sanxing adalah geng yang diam-diam dikendalikan oleh keluarga Pang. Pengaruhnya di Hangzhou sangat besar dan mengakar kuat. Dalam hal Hangzhou saja, pengaruhnya bahkan lebih besar daripada geng Cina Timur milik ayah saya. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal. Anda tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dengan melawan mereka di Hangzhou, jadi jangan bertindak berdasarkan dorongan hati. Aku tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Qin Ming berkata dengan tenang, aku punya rencanaku sendiri. Kau tidak perlu membujukku. Bukannya Qin Ming tidak ingin kembali ke Laut Cina Timur untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi dia memiliki kesulitannya sendiri. Menghitung waktunya, diperkirakan dalam seminggu, keluarga Chen yang tertutup akan datang untuk membalas dendam padanya lagi. Masalah keluarga Chen yang tertutup belum sepenuhnya terselesaikan, dan sekarang mereka mengalami masalah seperti ini. Jika orang-orang yang dikirim oleh keluarga Pang diizinkan untuk mengejar mereka ke Laut Cina Timur, dan keluarga Chen yang tertutup dapat muncul kapan saja, akan lebih merepotkan untuk menyelesaikan masalah. Lebih baik mengalami metode keluarga Pang di Hangzhou. Baiklah. Ning Jingmo mendesah tak berdaya, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Jika kau bersikeras melakukan apa yang kau mau, tidak ada yang bisa kulakukan. Kakak, terima kasih atas kebaikanmu. Aku sangat menghargainya. Qin Ming membuang puntung rokoknya, menepuk bahu Ning Jingmo, berdiri dan berkata, sudah waktunya aku kembali ke hotel.
Jangan ganggu aku untuk mengantarmu pulang. Aku bisa naik taksi sendiri. Saudara Qin, Anda meremehkan saya. Saya mungkin tidak dapat membantu Anda dengan hal-hal lain, tetapi mengirim Anda kembali ke hotel adalah hal yang mudah. Mobil Ferrari milik Xiao Yutong rusak dan dikirim ke bengkel 4S untuk diperbaiki pada sore hari. Mobil Koenigsegg yang disewa oleh Qin Ming hanya dapat digunakan di dalam stadion dan harus dikembalikan setelah balapan. Akibatnya, Qin Ming dan Xiao Yutong tidak memiliki mobil untuk dikendarai dan harus membawa Porsche milik Ning Jingmo. Tidak lama kemudian, Qin Ming dan Xiao Yutong masuk ke Porsche milik Ning Jingmo dan meninggalkan restoran. Bagian awal jalan tidak terhalang. Saat melewati jalur satu arah yang hanya dapat menampung dua mobil berdampingan, Porsche Ning Jingmo terhalang oleh derek yang bergerak lambat di depan. Karena jalan satu arah ini relatif sempit dan menyalip tidak memungkinkan dari kiri atau kanan, Ning Jingmo hanya bisa memperlambat dan mengikuti dengan sabar, bersiap untuk menyalip setelah melewati bagian jalan ini. Pada saat ini, sebuah truk kontainer datang dari belakang dan berhenti di belakang mobil Ning Jingmo. Dalam keadaan normal, Qin Ming tidak akan peduli jika dia menghadapi kemacetan lalu lintas seperti ini, tetapi sekarang dia terjepit di antara dua truk besar di depan dan belakang, yang membuatnya mendapat firasat buruk. Bang! Sebelum Qin Ming sempat mengingatkannya, terdengar suara tumpul seperti benda berat yang menghantam atap. Bodi mobil bergetar dan terangkat dari tanah. Ternyata derek di depan telah menurunkan boomnya, dan yang digantung di atas boom itu bukanlah kait baja, tetapi elektromagnet seukuran batu kilangan, yang langsung menyedot atap mobil Ning Jingmo dan mengangkatnya. Ya ampun, apa yang terjadi? Ning Jingmo tiba-tiba merasakan badan mobil terangkat dari tanah. Dia sedikit panik. Dia menginjak pedal gas tetapi mobil tidak bergerak maju. Roda-rodanya hanya berputar. Itu, derek di depan yang berhasil. Derek itu mengangkat kita ke atas. Yuan Qiani, yang duduk di kursi kopilot, menunjuk ke depan dan berkata dengan gugup, bingung sejenak. Apa-apaan ini? Turunkan kami, teriak Xiao Yutong. Jangan panik. Kalau tidak berhasil, kita tinggal lompat saja dari mobil. Kata Qin Ming dengan tenang. Melompat dari ketinggian 2 atau 3 meter di atas tanah adalah hal yang mudah baginya, tetapi bagi Ning Jingmo dan dua orang lainnya, mereka mungkin tidak memiliki keberanian untuk melakukannya, terutama gadis Yuan Qiani. Haruskah aku melompat atau tidak? Yuan Qiani menurunkan jendela mobil dan melihat ke bawah. Ia merasa bahwa ia sudah sangat tinggi dari tanah, setidaknya 6 atau 7 meter. Sebenarnya, ini hanyalah ilusi karena sifat pengecutnya. Jika tidak ada jalan keluar, ia benar-benar tidak akan memiliki keberanian untuk melompat. Sialan, burung bangau di depan pasti sengaja mengincar kita. Ning Jingmo mengumpat keras, dan pada saat yang sama menoleh ke belakang untuk melirik Qin Ming dengan ekspresi seperti ada musuh yang datang mencarimu. Qin Ming mengangguk. Dilihat dari situasi saat ini, kemungkinan besar orang itu adalah orang yang dikirim oleh keluarga Pang untuk membalaskan dendam Pang Hao Hai. Jangan takut, aku akan memastikan tidak terjadi apa-apa padamu. Mobil itu semakin tinggi dan tinggi. Jika aku tidak melompat sekarang, aku tidak akan punya kesempatan. Xiao Yutong juga mencondongkan tubuhnya keluar jendela mobil dan melihat ke bawah, hanya untuk merasakan bahwa dia semakin jauh dari tanah. Tepat saat beberapa orang ragu-ragu dan mendiskusikan apakah akan melompat dari mobil, mobil itu dengan cepat terangkat 5 atau 6 meter. Truk kontainer di belakang sedikit meningkatkan kecepatannya, melaju ke depan beberapa meter, menempati posisi di mana mobil Ning Jingmo tadi berada, dan mengikuti derek dengan saksama. Atap truk kontainer itu perlahan terbuka seperti mulut binatang buas, memperlihatkan 7 atau 8 pria berkerudung dan memegang senapan mesin ringan, berpakaian seperti penculik. Moncong senjata mereka semua terangkat, membidik Porsche yang tergantung di atas kepala mereka. Dengar, semua orang di dalam mobil, jangan bergerak, atau malam ini kalian akan mati. Salah satu pria bertopeng mengancam dengan suara serak dan dingin. Segera setelah itu, boom derek turun dan memuat Porsche tersebut ke dalam kontainer terbuka truk. Dengan suara keras, Porsche itu mendarat di tanah. Lengan derek melepaskan elektromagnet dan dengan cepat ditarik kembali. Atap kontainer juga perlahan tertutup, dan kereta perlahan-lahan jatuh ke dalam kegelapan. Setelah beberapa detik, atap mobil tertutup rapat dan seluruh mobil menjadi gelap gulita. Suasana gelap gulita dan lingkungan gelap yang tidak diketahui membuat orang-orang merasa gelisah. Qiani, Kakak Qin, kamu baik-baik saja. Ning Jingmo buru-buru menyalakan lampu atap dan menoleh untuk melihat Yuan Qiani dalam cahaya redup. Dia ketakutan dan wajahnya pucat. Untungnya, dia tidak terluka, jadi dia merasa lega. Xiao Yutong relatif tenang. Setelah mengeluarkan ponselnya, dia terkejut karena tidak ada sinyal sama sekali. Rupanya ada beberapa perangkat di dalam kontainer yang memutus atau mengganggu sinyal komunikasi. Penggunaan derek sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kelompok penjahat ini tidak sederhana. Apa yang ingin dilakukan orang-orang ini? Mereka tidak ingin menculik dan memperkosa kita karena Nona Xiao dan aku cantik. Yuan Qiani adalah seorang gadis. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini, jadi dia tidak bisa tidak memikirkan hal terburuk dan merasa gugup dan takut. Jangan takut, aku akan melindungimu. Ning Jingmo menepuk dadanya, ekspresinya tegas dan bertanggung jawab, lalu mengulurkan tangan untuk memeluk Yuan Qiani. Lagi pula, dia adalah pangeran dari geng Cina Timur dan telah mengalami beberapa situasi, jadi dia tidak terlalu takut.
Selain itu, mereka merasa bahwa orang-orang yang menculik mereka kemungkinan besar ingin berurusan dengan Qin Ming. Selama mereka tidak berperilaku tidak normal, para penculik tidak akan menyakiti mereka. Pada saat yang sama, semua penculik di dalam kontainer berkumpul, mengarahkan senjata mereka ke mobil. Suara peluru yang ditembakkan terdengar, yang sangat jelas di ruang tertutup. Mendengar suaranya saja sudah mengerikan. Semuanya, jaga sikapmu. Kalau ada yang berani bergerak atau berteriak, aku akan tembak mati dia dulu. Pemimpin penculik itu menyeringai dan berkata, kalau kalian mau bekerja sama, setidaknya aku tidak akan menyulitkan kalian di jalan. Seseorang menyalakan senter mata serigala, dan seberkas cahaya menyilaukan bersinar ke dalam mobil. Sepasang mata ganas seperti serigala dan harimau mengamati mobil. Ketika mereka melihat kecantikan Xiao Yutong dan Yuan Qiani, mereka kembali menampakkan tatapan jahat, dan tawa cabul dan aneh terdengar satu demi satu. Bab 726. Kedua gadis cantik ini cantik sekali. Kakak ketiga, kita kan sedang malas-malasan di jalan, kenapa tidak kita biarkan kedua kakak menikmatinya saja? Efek kedap suara dari kontainer ini sangat bagus. Dijamin bahwa meskipun Anda berteriak sekeras-kerasnya, tidak ada seorang pun di luar yang dapat mendengar Anda. Akan aman untuk bermain-main di sana. Kakak ketiga, apakah Anda setuju? Ya, kedua gadis ini lebih cantik dari satu sama lain. Cepat atau lambat, mereka akan direnggut oleh babi. Lebih baik biarkan saudara-saudara bersenang-senang dengan mereka. Sayang sekali jika tidak bersenang-senang dengan mereka. Para penculik bertopeng di sekitar mereka tertawa cabul dan menelan ludah mereka saat mereka melihat Xiao Yutong dan Yuan Qiani, seperti sekelompok serigala ganas yang tidak sabar untuk melakukan sesuatu yang memalukan. Diamlah, kalian semua. Kata-kata ini sungguh tak tertahankan untuk didengar, dan Ning Jingmo pun menjadi marah dan berkata, aku adalah pangeran dari geng Huadong. Aku peringatkan kalian untuk tidak main-main, atau kalian akan menanggung akibatnya. Bah! Pemimpin penculik, yang dikenal sebagai saudara ketiga, meludah dengan keras ke jendela mobil. Kau sudah jatuh ke titik di mana kami bisa membantaimu, tapi kau masih berani menyebut dirimu sebagai pangeran geng Cina Timur. Jujur saja, kami akan menculikmu. Sialan, kalau kau berani bertindak seperti itu lagi, aku akan memotong lidahmu terlebih dahulu. Menculikku. Ning Jingmo tercengang. Ia mengira para penculik ini datang untuk membalas dendam pada Qin Ming demi Pang Haohai, tetapi ia tidak menyangka bahwa targetnya adalah dirinya sendiri. Qin Ming juga sedikit terkejut. Ternyata dia terlalu sentimental. Orang-orang ini tidak datang untuknya, tetapi untuk menculik Ning Jingmo. Ning Jingmo menatap kakak ketiganya dengan saksama dengan mata marah, dan mencibir dengan jijik, Wei San, jangan pikir aku tidak bisa mengenalimu karena kamu mengenakan kerudung. Apakah kamu terlalu malu untuk melihat orang? Memangnya kenapa kalau kau mengenaliku? Wei San mendengus menghina, lalu membuka tudung kepalanya dan memperlihatkan wajah aslinya. Lelaki ini berkulit gelap, penampilannya jelek dan terlihat sangat garang. Seperti dugaanku, kau berasal dari geng Sanxing. Kau, pemimpin geng itu, sebenarnya melakukannya sendiri. Sepertinya masalahnya tidak sesederhana itu. Apa yang ingin kau lakukan dengan menculikku? Kata Ning Jingmo dingin. Wei San adalah pemimpin geng Sanxing. Dia bertanggung jawab atas berbagai kegiatan gelap seperti pembunuhan dan pembakaran. Dia adalah orang yang kejam dan terkenal di dunia bawah. Ning Jingmo telah melihat Wei San lebih dari sekali dan mengenalinya dari sosok dan nada suaranya. Kau akan tahu saat kita sampai di sana. Wei San tidak mengungkapkan tujuan penculikan Ning Jingmo, dan memerintahkan, ikat mereka semua. Jika ada yang berani tidak bekerja sama, patahkan kaki dan tangan mereka, tetapi biarkan mereka hidup-hidup. Kakak ketiga, apa yang harus kita lakukan terhadap kedua gadis ini? Sialan, kau belum pernah melihat wanita sebelumnya. Wei San berteriak, pertama, uruslah hal-hal yang ada di selangkanganmu dan fokuslah pada situasi secara keseluruhan. Setelah masalah ini selesai, kau boleh melakukan apapun yang kau inginkan, tetapi aku akan menjelaskannya terlebih dahulu. Siapapun yang merusak rencana pemimpin geng, jangan salahkan aku karena memunggungimu. Dapat dilihat bahwa Wei San memiliki gengsi yang tinggi. Hanya dengan satu kata darinya, para penculik segera menjadi patuh. Sambil memegang senapan mesin ringan, mereka memaksa keempat orang di dalam mobil untuk keluar satu persatu dan mengikat mereka dengan tali yang kuat. Selain itu, mereka sangat profesional dalam mengikat tali. Semakin Anda berusaha, semakin kencang simpulnya. Tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri kecuali talinya dipotong. Jika Qin Ming melawan, orang-orang ini bukanlah tandingannya, tetapi karena takut menyakiti Xiao Yutong dan dua orang lainnya, dia tidak melawan dan bekerja sama dengan baik karena tangan dan kakinya diikat. Selain itu, meskipun Ning Jingmo menyadari bahwa para penculik ini berasal dari geng Sanxing, dalam sebenarnya belum muncul, dan melakukan serangan balik sekarang hanya akan membuat musuh waspada. Truk kontainer itu melaju kencang dan akhirnya berhenti. Para penculik membawa Qin Ming dan empat orang lainnya keluar dari truk, melemparkan mereka ke tanah, lalu berjaga di sekitar mereka dengan senapan mesin ringan di tangan, mengawasi mereka dengan saksama. Ini adalah gudang yang sudah bobrok. Udara di sana berbau apek dan amis, dan suara ombak dapat terdengar. Jelaslah bahwa gudang ini terletak di tepi laut.
Setelah semua orang di dalam kereta turun, truk kontainer itu melaju keluar gudang dan seseorang menutup pintu besi berkarat itu. Hampir bersamaan, dua orang keluar dari mobil hitam di dekatnya. Salah satu dari mereka bertubuh sedang, dan tampak berusia 30-an atau 40-an. Matanya tampak dingin, wajahnya tersenyum palsu, dan tangannya memegang kipas lipat. Sekarang musim dingin sudah sangat parah. Meskipun Hangzhou tidak sedingin di utara, memegang kipas angin terasa sangat aneh. Entah Anda sakit atau ada yang salah dengan kipas angin tersebut. Qin Ming mengamati lebih dekat dan menemukan bahwa kipas lipat yang dipegang orang ini bukanlah kipas biasa. Rangkanya terbuat dari baja halus dan jelas merupakan senjata. Pria satunya lagi lebih menarik perhatian karena tingginya 2 meter, kuat, dan berbentuk seperti menara hitam. Dia tampak menakutkan dan orang biasa akan lebih pendek satu kepala darinya. Tetapi dia hanya seorang pengikut, mengikuti laki-laki yang membawa kipas lipat itu dengan cermat. Bos, bos. Para penculik bertopeng itu menyapa dengan hormat. Wei San, yang sedang mengendarai truk dengan wajah tersenyum, menyapa mereka dan berkata dengan nada menyanjung, "Bos, orang yang Anda cari sudah dibawa ke sini. Tidak ada kecelakaan dalam perjalanan, dan tidak perlu membocorkan informasi apapun. Kerja bagus sekali. Nanti ada hadiah besar setelah pekerjaan ini selesai." Puji pria yang membawa kipas lipat itu. Pang Tong, apa yang ingin kau lakukan dengan menangkapku? Apakah kau tidak takut geng Cina Timur akan berperang dengan geng Sanxing karena ini? Ning Jingmo mengenali pria yang memegang kipas lipat. Pria ini adalah pemimpin geng Sanxing, Pang Tong. Dia tidak pernah meletakkan kipas lipat sepanjang tahun, jadi mudah untuk mengenalinya. Tuan Ning, harap bersabar. Saya mengundang Anda ke sini untuk membahas masalah penting. Pang Tong berkata sambil tersenyum tipis, saya harap Anda dapat bekerja sama dengan saya. Mari kita bicarakan ini dan jangan mempersulit saya. Aku belum pernah melihat orang mengundang orang dengan cara seperti ini. Jangan bersikap munafik, kata Ning Jingmo dengan nada sinis. Saya takut Tuan Ning tidak akan datang, jadi saya terpaksa melakukan tindakan nekat ini. Mohon bersabar jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Pang Tong mengepalkan tinjunya dan membungkuk, berkata dengan tidak tulus. Ning Jingmo mendengus dingin dan berkata dengan tidak sabar, aku tidak tertarik bertele-tele denganmu, katakan saja apa tujuanmu. Sangat mudah. Aku paling suka berurusan dengan orang yang mudah. Pang Tong berkata sambil tersenyum, sebenarnya, yang aku ingin kamu lakukan sangat mudah. Panggil saja ayahmu. Jika masalahnya sesederhana yang dikatakan Pang Tong, mereka tidak akan mengirim orang untuk menculiknya. Ning Jingmo bukan anak berusia 3 tahun, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah dibodohi. Kamu tahu nomor telepon ayahku, mengapa kamu tidak meneleponnya sendiri? Tidak nyaman bagiku untuk menelepon. Hanya jika kamu menelepon, efeknya akan sesuai dengan yang diharapkan. Sambil berkata demikian, Pang Tong melambaikan tangannya. Wei San mengerti dan buru-buru mengeluarkan ponsel dan menyerahkannya kepada Ning Jingmo. Tolong beritahu ayahmu bahwa kau ada di tanganku. Selama dia mau mengalah dan duduk bersama untuk membahas pembagian kepentingan antara geng Huadong dan geng Sanxing, aku berjanji tidak akan mempersulitmu. Kalau tidak, sulit untuk mengatakannya. Dia mungkin akan menerima mayat atau beberapa anggota tubuh yang terpenggal. Nada bicara Pang Tong ramah dan mudah diajak bicara, tetapi siapapun dapat mendengar ancaman dalam kata-katanya. Ia adalah harimau yang suka tersenyum, mengatakan hal-hal baik di permukaan tetapi menusuk seseorang dari belakang. Aku tahu kau tidak akan bisa menahannya. Ning Jingmo mendengus dengan nada menghina, kau boleh meneleponku jika kau menginginkannya, tetapi kau harus membiarkan ketiga teman ini pergi terlebih dahulu, kalau tidak, lupakan saja. Tidak, tidak. Pang Tong terus-menerus menggoyangkan jarinya dan berkata dengan nada bercanda, Tuan Ning, mohon pahami situasinya dengan jelas. Kalian semua adalah tawananku dan tidak punya hak untuk tawar-menawar. Kalian harus melakukan apa yang aku katakan. Sebenarnya, aku tidak suka memaksa orang untuk melakukan sesuatu. Aku bisa memberimu waktu untuk memikirkannya dengan serius. Kau boleh memikirkannya selama yang kau mau, tetapi untuk setiap menit yang berlalu, aku akan melemparkan salah satu temanmu ke laut untuk memberi makan ikan. Dasar kau hina. Ning Jingmo sangat marah hingga ia mengumpat, kalau berani, pakailah aku sebagai kambing hitam. Kalau berani menyentuh teman-temanku, aku jamin ayahku dan seluruh geng Huadong tidak akan membiarkanmu pergi. Ancaman nyata. Pang Tong tidak marah tetapi malah tertawa, namun tawanya menakutkan dan aneh. Tuan Ning, mungkin Anda tidak cukup mengenal saya. Saya paling tidak suka diancam. Karena Anda telah menyinggung saya, jika saya tidak melakukan sesuatu, bukankah itu akan membuat saya terlihat tidak kompeten dan pengecut? Bagaimana saya bisa memimpin geng Sanxing di masa depan? Tidakkah Anda berpikir begitu? Apa yang ingin kau lakukan? Aku peringatkan kau untuk tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Ning Jingmo punya firasat buruk setelah mendengar ini. Pang Tong jelas-jelas tipe orang yang akan melakukan apa yang dia katakan. Dia licik dan kejam. Dia bahkan tidak akan berkedip jika dia membunuh seseorang. Jangan khawatir, aku selalu menepati janjiku dan tidak pernah melakukan sesuatu yang gegabah. Pang Tong tersenyum sinis, melihat jam tangannya dan berkata, tadi aku bilang, setiap menit aku akan melempar salah satu temanmu ke laut untuk memberi makan ikan.
Sekarang waktu 1 menit sudah habis. Ayo, tarik dia keluar. Aku tidak perlu mengajarimu cara melakukannya, kan? Kalian berdua menyeretnya keluar, mengikatnya dengan balok-balok timah, dan melemparkannya ke daerah laut yang sering didatangi hiu. Lakukan dengan bersih dan indah. Wei San memanggil 2 orang anak buahnya secara acak dan menunjuk ke arah Qin Ming. Ya. 2 pria bertopeng bergegas maju, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, menyeret Qin Ming menuju pintu gudang. Saudara Qin. Ning Jingmo langsung cemas. Dia tidak ingin melihat Qin Ming dan yang lainnya terlibat dan kehilangan nyawa karena dia, jadi dia harus berkompromi dan berkata, saya akan menelepon. Saya akan segera menelepon dan melepaskannya dengan cepat. Paman. Xiao Yutong juga cemas. Dia berjuang keras dan berteriak, aku adalah putri tertua keluarga Xiao di kota Donghai. Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pamanku, aku jamin kalian semua akan mati mengenaskan. Aku belum pernah mendengar tentang keluarga Xiao. Pang Tong mencibir dengan jijik, menoleh dan menatap Ning Jingmo lagi, mengangkat bahu dan berkata, maaf, waktumu sudah habis. Bahkan jika kamu menelepon sekarang, kamu tidak dapat menyelamatkan temanmu. Namun, kamu masih memiliki kesempatan untuk menebusnya. Katakan pada ayahmu apa yang baru saja kukatakan, dan kamu dapat menyelamatkan nyawa kedua gadis cantik ini. Sayang sekali membuang gadis-gadis cantik seperti itu ke laut untuk memberi makan ikan. Kau tidak menepati janjimu. Kau bahkan belum mengumumkan kapan pertandingan akan dimulai, bahkan belum semenit pun berlalu. Teriak Ning Jingmo dengan marah. Saya sudah mulai menghitung saat berbicara dengan Anda. Saya yang memiliki keputusan akhir tentang ini, kata Pang Tong bercanda. Tunggu, ada hal lain yang ingin kukatakan. Setidaknya izinkan aku meninggalkan pesan terakhir. Qin Ming meronta liar dan berteriak panik, tetapi tidak ada seorang pun dari geng Sanxing yang mendengarkannya. 2 pria bertopeng menendang dan menyeretnya keluar dari gudang. Gudang itu dekat dengan laut, dan ada beberapa speedboat yang diparkir di tepi pantai. 2 pria bertopeng membawa Qin Ming ke salah satu speedboat, lalu melaju menuju laut hitam pekat. Bersambung.